Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang TBG di Ciloto Podcast, podcastnya BBPK Ciloto. Nah, teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, teman-teman, kalau kita mendengar istilah tugasku ibadahku itu ya, itu pasti mendengar tentang bagaimana prosesi penyelenggaraan ibadah haji. Nah, di bulan Ramadan ini kita akan ngobrol terkait dengan bagaimana menjadi petugas penyelenggaraan ibadah haji. Dan di depan kita akan sharing salah satu tokoh ataupun praktisi ataupun yang banyak dikenal sebagai fasilitator. Nah, fasilitator PPIH, Kang Rubas. Oke, apa kabar Kang Rubas? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Kang Rubas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Kang Rubas. Nah, Kang Rubas di episode yang dulu kita pernah cerita tentang Kang Rubas sebagai mantan petugas tenaga kesehatan haji Indonesia. Nah, kita Kang Rubas ternyata punya 2 pengalaman nih teman-teman ya. Nah, sobat belajar, Kang Rubas tuh ada menjadi TKHI dan menjadi petugas PPIH. Namun sebelum kita ngomongin tentang PPIH, kan dulu di episode yang lama itu dijelasin ya bahwa ada 2 petugas nih di bidang kesehatan, petugas TKHI dan PPIH. Ya, Nah, Kang Rubas kita coba ini dari mulai sebelum Kang Rubas menjadi petugas PPIH. Nah, pengalamannya yang berhubungan dengan ke PPIH apa Kang Rubas? oke baik. Jadi gini Kang TB, kan TKHI 2009, Mhm. PPIH 2015, Oh, 6 tahunan ya? 6 tahun. Saya PNS di Ciloto itu 2005 2005. dan sejak CPNS itu sudah ngurusin pelatihan PPIH dan Oke. TKHI gitu ya. TKH dan PPIH Ya, sebagai panitia penyelenggara. penyelenggaraan. Nah, itu dulu kan ada pelatihan PPIH 2005. PPIH Kalau sebagai fasilitator TKHI sejak 2010. 2010 Nah, paslon TKHI. TKHI. Tapi sebelumnya jadi panitia sering terlibat jadi panitia pelatihan TKHI maupun PPIH. PPIH, oke. Mungkin ada terbesit dalam hati juga Kang Rubas untuk PPIH ini? Sebelumnya seperti cerita sebelumnya terbesit ketika ada pelatihan TKHI kapan bisa jadi petugas TKHI, ketika ada pelatihan PPIH kapan ya saya bisa jadi peserta pelatihan Para peserta PPIH. itu kayak bangga gitu ya Kang Rubas ya? Oh iya. PPIH ini petugasnya ngapain aja sih Kang Rubas boleh? Jadi PPIH ini adalah singkatan dari panitia penyelenggara ibadah haji. Panitia penyelenggara ibadah haji. Nah, kita itu bidang kesehatan. Jadi ada bidang yang selain kesehatan? Ada selain bidang kesehatan. Jadi panitia penyelenggara ibadah haji itu sebenarnya adalah Kementerian Agama. Kementerian Agama yang naungan besarnya Sekarang dan sebelumnya. Ke depan kan jadi Badan oh ya, Haji ya. oke. Nah, kalau sebelumnya adalah Kementerian Agama sebagai ketua panitia penyelenggara ibadah haji. Nah, di sana itu panitia penyelenggara ibadah itu ada di Indonesia dan ada di Arab Saudi. Oh, bertugasnya? Tugasnya. Oke. Tapi kalau untuk kesehatan banyaknya di Arab Saudi. Petugas PPIH di Arab Saudi yang dilatih ini. Yang cerita ini adalah PPIH di bidang kesehatan di Arab Saudi. Nah, ada non kesehatan, ada bidang transportasi, Oh. akomodasi, konsumsi, Oh, banyak ya. banyak. Nah, Itu kita kementerian yang lain berarti ya? campuran. Campuran. Nah, Kalau tapi ya sehari-hari mayoritasnya pasti Kementerian Agama. kalau bidang kesehatan pasti Kementerian Kesehatan. Pasti Kementerian Kesehatan. Rekrutmennya juga oleh Kementerian Kesehatan. Hmm. Nah, tugasnya apa? Dari mulai tadi menerima jemaah di bandara, gitu kan ya. Terus yang paling banyak adalah mengurus orang yang sakit ketika tadi di kloter tidak tertangani, dirujuk. Sebelum dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi, dirujuk dulu ke rumah sakit Indonesia, namanya Balai Pengobatan. Kalau sekarang namanya Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Oke. Nah, sekarang hubungannya TKHI sama PPIH itu apa sih Kang Rubas hubungannya? Ya, hubungannya adalah hubungan kinerja. Jadi tadi TKHI itu kan kloter, ya, mengawal Petugas kesehatan di kloter. petugas kesehatan di kloter. Kalau ada jemaah yang sakit tangani oleh TKHI. 3 orang menangani 400, 300 sampai 400. Nah, kalau misalkan jemaah itu sakitnya tidak tertangani, ya, katakanlah harus rujuk oleh TKHI Ke rumah sakit. ke rumah sakit atau ke puskesmas atau menelepon petugas PPIH untuk menjemput jemaah tersebut. Berarti petugas PPIH itu tidak hanya di rumah sakit, ada di puskesmas sana juga. Ada ya sektor namanya. Sektor. Ada timnya gitu kan. Timnya. Tim gerak cepat namanya. Oke. Nah, Kang Rubas, proses pendaftarannya seperti apa sih Kang Rubas? Mungkin ada teman-teman yang ingin tahu proses pendaftaran PPIH seperti apa. Pendaftarannya hampir sama dengan TKHI gitu kan ya.
di Kementerian Kesehatan gitu kan ya, diketuai oleh Pusat Kesehatan Haji. Pusat Kesehatan Haji. Ya, seleksinya sama, sangat ketat gitu kan ya. Dari belasan ribu itu setiap tahun rata-rata 300. 300 saja. 300. Dia jumlahnya lebih sedikit dibanding TKHI ya? Iya, iya. Personalnya. Biasanya ya kurang lebih 80 orang perawat, 40 orang dokter, sisanya tenaga kesehatan yang lain. Nah, tenaga kesehatan lainnya apa aja Kang Rubas? Tenaga kesehatan lainnya ada, ya kalau ini ceritanya nih, kalau dulu PPIH Oh, ganti-ganti formasi ya? Oke, Kalau dulu ada Sansur, sanitasi surveillance gitu. itu ada profesi apa di situ Kang Rubas? Kesling, D3 Kesling banyak. Ada Kesling di sana. Ya, Oke. Terus ada, nah sekarang kan Sasu ada, tapi tidak terlalu banyak. Tapi sekarang itu pada intinya ada 3 tim. Ada tim gerak cepat, ya, tim promotif dan preventif, gitu kan ya, dan ada tim kuratif. Nah, kalau tim gerak cepat itu tadi tuh, kalau di kita mah mungkin AGD lah, Oke. ambulan gawat darurat gitu kan ya. Kalau ada apa-apa, telepon, jemput. Nah, itu tim gerak cepat. Terus ada tim promotif dan preventif, itu pekerjaan memberikan promosi kesehatan kepada jemaah. Keliling ke pondokan-pondokan, "Bapak, Ibu jaga kesehatan, banyak minum." Karena sakit itu karena jemaah biasanya akibat kurang menjaga kesehatan. Dan kalau tim kuratif ya, itu adalah di dokter dan perawat yang ada di rumah sakit. Ya, jadi tadi TGC itu kalau mengambil dari ditelepon, rujuk, nah Respon ya, respon cepat ya. respon cepat. Nah, Kang Rubas itu kan formasi yang sekarang ya? Informasinya Kalau formasi yang dulu apa Kang Rubas? formasi itu nggak ada nama tim-timnya, tapi di sana ada subnya, pekerjaannya ada Sansur, ada ahli gizi, ada farmas. Oh, jadi Sekarang tim tersebut itu ya semua orang itu masuk ke tim itu gitu. sekarang ditim-timkan ya? Dan ada tim kesehatan lainnya, ada petugas rongsen, ya, ada analis, lem, ya, dan yang lain. Oke, kalau Ada tim kesehatan lainnya juga. Nah, proses seleksinya apa aja Kang Rubas waktu zaman Kang Rubas sampai hari ini mungkin ya kalau ada perubahan? Baik, jadi ceritanya begini Kang TB, saya itu dulu karena animo yang daftar itu banyak, animonya banyak, saya itu dulu pernah begini, saya tidak akan daftar lagi kecuali kalau saya memang mendapatkan tugas atau mendapatkan harus update ilmu terkait kesehatan haji. Jadi saya nggak daftar. Daftar tapi nggak melengkapi persyaratan gitu kan ya, daftar. Tapi saya sering terlibat sebagai fasilitator TKHI gitu kan. Jadi Kang Rubas ini selain punya pengalaman juga sekarang menjadi fasilitator ya, dan juga Sejak 2010. menjadi mungkin salah satu tim penyusun modul mungkin ya Kang Rubas ya? Tim penyusun modul dan kurikulum pelatihan TKHI. Iya. Menjadi fasilitator sejak 2000. Pokoknya sepulang TKHI kan intinya berbagi pengalaman. Pengalaman untuk orang-orang yang akan bertugas. Ya, jadi seleksinya ada 2, seleksi sama, ada administrasi dan kompetensi. Sama berarti ya TKH sama PPIH ya Kang Iya. Rubas? Di waktunya sama perekrutannya Bang Rubas, Sama. pengumuman rekrutmennya sama ya? Misalnya di bulan ini berarti semua TKH sama PPIH bulan ini juga sama ya? Betul. Oke. Dengan nanti kita milih kan, ada mau milih PPIH, dan PPIH pun mau jadi tim apa, tim TGC nih. Nggak bisa milih dua-duanya, siapa tahu yang keambil satu gitu. Nggak bisa. Harus pilih satu ya? Harus pilih selesai. Oke Kang Rubas. Nah, Kang Rubas, PPIH tentu kan berbeda banget dengan TKHI ya. Kalau TKHI Kang Rubas bersama kloter dan pasti akrab banget tuh. Pasti dikenal banget tuh sama jemaah ya, karena memang nempel kemana-mana kan, ke sini ke sana nempel. Nah, kalau PPIH kan Kang Rubas nggak nempel selalu dengan satu kloter kan gitu ya, nugasin beberapa kloter. Nangani semua kloter. Nah, mungkin ada nggak cerita unik Kang Rubas selama jadi PPIH Kang Rubas? Apa ceritanya? Cerita unik ya? Banyak tuh sebenarnya. Oh, banyak ya Kang Rubas ya? Apa yang paling unik tuh, yang paling unik? 2 bulan lebih di sana. Oh iya, lebih lama dari TKHI ya? Karena saya jadi perawat kan, perawat di Mekah. Nah, karena saya itu sering melakukan soft skill di Kiloto, bagaimana membangun tim, ada tugas tambahan. Apa itu Kang Rubas? Dari Kepala Pusat Kesehatan Haji waktu itu Dr. Vidi ya. Kang Rubas selain sebagai perawat, Kang Rubas punya tugas adalah untuk membangun tim. Teman-teman bagaimana supaya solid dan tight gitu. Nah, jadi teman-teman, jadi pasien di sana itu kan pasien yang sudah parah.
berarti. Pasien sudah barat. Terus di sana itu ditinggal sama keluarganya karena misalkan tidak didampingi sama keluarganya. Oh, Jadi dilepas, biasanya keluarganya dimasuk di kloter ya? masuk kembali ke kloter kan ibadah lagi. Nah, jemaah itu yang sakit kita rawat. Itu kan yang sepuh-sepuh, udah pada dalam tanda kutip ada yang pikun sebagian. Terus karena kurang cairan, akhirnya dehidrasi, demensia juga, lupa juga. Jadi impusanlah dilepas-lepas. BAB di mana-mana, ya. Akhirnya kita uniknya itu jadi perawat yang agak sadis dikit dulu itu kan ya. Apa itu, Mas? Karena kasihan, karena impusan kalau dilepas kan berbahaya, Oh iya. ya. Bisa mengakibatkan kalau bocor darahnya terus keluar bisa mengakibatkan kematian. Mhm. Nah, terus BAB di mana-mana akhirnya semua ruangan jadi bau. Nah, akhirnya saya menjadi perawat yang agak tegas, bukan galak, tegas gitu kan ya. Akhirnya ada teknik strain, tali gitu kan ya. Oh ya. Karena kalau memang ternyata komunikasi dulu, ya, ajak komunikasi bahwa impusan ini adalah bermanfaat untuk kesehatan Bapak. Kita termasuk jangan BAB, kalau mau BAB bilang gitu kan ya. Nah, tapi akhirnya kan kalau yang masih sadar iya, tapi kalau yang sudah demensia enggak. Nah, akhirnya kita lakukan teknik strain, ya jadi kita ikat dengan cara ada bagaimana mengikat untuk mengutamakan keselamatan supaya impulsnya tetap. Oke. Terus pakai pampers. Ya, Mhm. gimana itu semua jemaah yang sakit itu pakai pampers. Nah, terus tiap pagi itu sarapan, bukan sarapan nasi. Apa tuh kalau Mas? Bersihin takip. Oh, wah, bersihin kakek karena ruang laki-laki kan, Heeh. kakek-kakek yang BAB kena bersih. Masya Allah, ibadah. Anggaplah itu orang tua kita, ya mungkin suatu saat kita juga akan seperti itu. Nah itu, pengalaman serunya gitu ya. Nah, kami anggap jadi bahasanya supaya kita enjoy bekerja, "Ayo kita sarapan," ya bahasanya gitu. Nah, ada nggak Kang Bas melihat jamaah keajaiban yang terjadi di sana Kang Bas? Ada. Nah itu ketika pas puncak itu ya, puncak Armina kan Al-Hajj Arafah, haji itu adanya di Arafah pas saat wukuf, itu disebut puncak. Arafah, Musdalifah, Mina itu kan puncak haji 5 hari. Nah itu, ketika jemaah yang sakit itu kan tidak bisa kembali ke kloter. Heeh. Mau tidak mau kita kan yang bawa ke wukuf, Oh, pakai bis. teman-teman PPIH itu yang ngedampingin? Ya, kita petugas PPI itu kumpul, jemaah dibawa semua ke Arafah, pakai bis, ada yang duduk sambil diinfus, ada yang tidur. Biar para jemaah melakukan Supaya prosesnya, kecuali yang dalam tanda kutip ya, gangguan jiwa dan di ICU. Oh, nah itu nggak diabadalkan itu, digantikan. Nah, itu dibadalkan. Nah, tapi kalau yang masih bisa mah kita bawa ke sana pakai bis gitu kan ya. Nah, itu Kang Tebe, kita turunin pagi jam 9, jam 12 wukuf di sana, pulang lagi. Padahal mereka itu ke sana ada yang capek itu kita pijitin gitu kan ya, kita pijitin sebelum berangkat, "Ayo semangat kita mau wukuf," gitu kan ya. Terus di sana ada yang tiduran, pulangnya mereka itu pada hampir kalau dibilang mah lari lah. Oh, pada sembuh saking senengnya udah jadi haji. Masya Allah, jadi mereka udah jadi haji gitu. Udah haji. Terus saya panggil, "Wah, Pak Haji." Malah gini, cerita lucunya, eee, kebilang kan walaupun saya perawat bilangnya kan mereka dokter. "Dokter sini, tadi kan saya mijitin saya, sekarang saya pijitin," itu. Oh, itu, Yang tadinya sakit. yang saya sakit setelah pulang Proses wukuf, diwukuf. terus kita panggil sekarang Bapak sudah haji gitu kan. Oh, saya panggil, "Pak Haji, Pak." Oh, seneng banget. Jadi secara emosional, psikologis langsung Sehat lah. langsung sehat. Masya Allah. Tapi tidak semuanya, Iya, luar biasa ada perubahan. ada seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya Kang Rubas. Nah, sekarang Kang Rubas boleh dong suka dukanya menjadi tugas PPIH Kang Rubas? Baik, ya sukanya kembali lagi ya, kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Apalagi ini bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ya, oke itu sukanya. Kalau berhaji enggak, karena saking sibuknya pada saat PPH itu saya enggak berhaji. Ya, saya benar-benar mengutamakan tugas, gitu kan ya. Karena berhajinya saya sudah pada saat TKHI gitu ya. Karena waktu itu mah kan ikut kloter pasti Bang ini fokusnya tugas, benar-benar tugas, ya pas wukuf pun saya nggak wukuf dan saya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, saya sedang berada di Arafah, sedang wukuf, saya tidak melaksanakan ibadah haji karena saya sedang bertugas," gitu kan ya. itu ngambil posisi di situ. Ambil posisi seperti itu gitu kan. Saya mohon ampun apabila misalkan takutnya kenapa kamu nggak wukuf di sana padahal itu sedang di Arafah dan pas hari wukuf itu.
Jadi hanya Allah yang tahu gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan saya mendapatkan pahala dari wukuf itu. Waktu itu saya berdoa seperti Tugasku tugasku ibadahku, dan alhamdulillah waktu saya sudah daftar, tinggal menunggu waktu untuk menjadi jemaah. ya. Nah, terus jadi itu ya, sukanya adalah bisa bernyawa walaupun tidak Jadi di situ juga kelihatan Kang Rubas bahwa kita itu nggak rakus ya Kang Rubas ya. ya. Bahwa ya kita percaya yakin bahwa Allah akan memanggil kita menjadi jamaah juga Kang Rubas. Iya. Bukan rakus, "Oh mumpung ke sini." Rakus gitu ya, Mas. Iya, dan akhirnya Kang Rubas 2022 kemarin bisa Memfokuskan Kang Rubas waktu itu tugasku ibadah. tugasku ibadah. Oke, dapat pahala dari sana lah. Nah, amin. Dukanya adalah tadi kurang tidur juga, karena kan tugasnya itu 12 jam kalau sebelumnya, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. 9 malam Pasti kurang tidur kalau tugas kayak gitu ya Kang Rubas. ya kurang tidur, dan besoknya itu kita, kalau sudah cuci-cuci istirahat, baru tuh kita ngambil kesempatan ke Masjidil Haram gitu kan ya. Oke, itu pun kalau tidak ada tugas yang lain. Jadi fisik juga harus kuat ya kalau Fisik jadi harus petugas wajib harus lebih 2 kali lipat dari jemaah. Itu ada tesnya sebelumnya Kang Rubas? Ada sih tes kebugaran. Ada ya, harus Ada. dilihat ya. Makanya kalau yang mau daftar TKI, PPIH harus bugar terlebih dahulu ya. Kata kuncinya kita harus lebih sehat, lebih kuat dari jemaah kalau. Oke. Nah, dukanya adalah di kurang tidur, dan ada satu kejadian yang membuat saya dia balik duka menjadi suka. Itu adalah 2015, itu puncak ujian dari Allah kepada jemaah haji. Ada kejadian keren Keren jatuh itu ya Kang Rubas? jatuh itu yang sampai besi menghujam ini gitu kan ya. Terus tapi saya nggak ada di sana karena terima korban aja. Terus ada kejadian Korban dari Indonesia Kang? ada. Ya ada masuk ke kita ya, ke rumah sakit jemaah Indonesia. Terus kejadian puncak wukuf itu 50, hampir 55 derajat. Suhunya derajat. Makanya banyak yang tepar, pingsan, heat stroke akibat panas, dan banyak yang meninggal. Ya 2005 itu saya sebenarnya kalau dikatakan wukuf itu hampir 3 kali. Karena 3 kali bolak-balik ke Arafah. Malam-malam masih di Arafah. Yaitu menolong orang yang Sibuk banget di waktu itu ya? Ya, itu karena serangan heat stroke paling parah lah. 26 orang meninggal pada saat itu. Di Arafah. Kan biasanya nggak lebih dari 0. Setelah itu Mina, tragedi Mina, tabrakan. 2015 itu? Ya, 2015 dulu tabrakan Mina gitu kan ya. Banyak korban juga. Badai, kebakaran. Masya Allah. Ya, itu adalah sebuah Kejadian-kejadian. kejadian keajaiban dari Allah, ujian gitu kan ya, untuk seluruh jemaah, tapi alhamdulillah terlewati. Luar biasa Kang Rubas ya. Mudah-mudahan seluruh korban dalam keadaan husnul khotimah ya Kang. Amin amin insyaallah. Dan teman-teman semuanya, sobat belajar semuanya, kita masuk ke sesi akhir nih Kang Rubas. Apa saja yang bisa diberikan untuk teman-teman calon PPIH ataupun mantan PPIH? Kang Rubas, silakan Kang Rubas. Baik, teman-teman ya, untuk menjadi petugas PPIH sekali lagi kuncinya adalah tugasku, ibadahku. 1 kali seleksi, 2 kali seleksi gagal, jangan putus asa, terus berjuang gitu kan ya. Karena yakin kalau Allah sudah memanggil kita, pasti teman-teman akan diberikan jalan untuk menjadi petugas PPIH. Nah, terus kalau sudah bertugas, utamakan tugas ya. Karena kita berangkat karena sebagai petugas. Tapi insya Allah gitu kan ya, ketika kita bertugas dengan niat ibadah, dapatnya dua pahala bertugas, dan kita juga di sana bisa melaksanakan ibadah haji. Tetap ya 4 huruf sya dan syar'i. Oke. Baik. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak manfaatnya bagi orang lain. Salah satunya ketika menjadi seorang petugas PPIH, kita bisa bermanfaat bagi jemaah haji. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahalanya juga. Baik, luar biasa Kang Rubas, Masya Allah. Terima kasih banyak nih Kang Rubas. Sehat selalu Kang TB, sehat-sehat selalu Amin, Kang TB juga sehat selalu. Amin. Baik teman-teman sobat belajar semuanya, kita pamit di Ciloto Podcast, kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.